Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian kapasitor. Perhatikan baik-baik, ini ada rangkaian kapasitor yang tidak ada sama sekali susunan seri dan paralelnya. Kemudian dihubungkan dengan tegangan sumber arus arah 6 volt. Yang ditanyakan berapa kapasitas total antara titik A dan titik B. Nanti soal ini akan saya kerjakan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan hukum Kirchhoff pada rangkaian kapasitor. Kemudian yang kedua adalah menggunakan susunan kapasitor jembatan Wheatstone. Dasar teorinya adalah seperti ini ya. Kalau ada suatu rangkaian tertutup, maka akan berlaku bahwa sigma E plus sigma V itu sama dengan 0. Sigma V itu adalah jumlah tegangan pada seluruh kapasitor ya. Jadi kalau ini kita uraikan menjadi sigma E per sigma V-nya itu adalah Q dibagi dengan C. Ingat ya, untuk kapasitor berlaku bahwa muatan yang tersimpan itu C kali V, sehingga V-nya itu Q per C. Nah, inilah rumus yang kita gunakan nanti untuk menyelesaikan soal ini dengan cara yang pertama. Ini perhatikan distribusi muatannya, muatan mengalir ke sini. Nah, sampai di sini pecah menjadi dua ya. Menjadi Q1 dan Q min Q1. Kalau yang masuk Q, yang keluar di sini Q1, otomatis yang lari ke situ adalah Q min Q1, ya kan? Nah, saya umpamakan yang mengalir di sini adalah Q2. Kalau ini Q1 masuk ke sini, Q2 ke situ, maka yang keluar dari sini adalah Q1 dikurangi Q2. Perhatikan ya, Q1 min Q2 ditambah Q2 itu sama dengan Q1. Jadi akan berlaku hukum kekekalan muatan seperti itu ya. Jumlah muatan yang masuk ke titik cabang harus sama dengan jumlah muatan yang keluar dari titik cabang. Nah, perhatikan yang ini, Q2 masuk ke titik cabang ini, Q min Q1 masuk ke titik cabang ini. Maka dia akan keluar menjadi Q2 plus Q min Q1. Jadi jumlahan dari Q2 dengan Q min Q1. Nah, setelah itu kita terapkan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian kapasitor ini dengan saya menggunakan dua loop saja seperti ini. Perhatikan loop yang warna merah ya. Loop yang warna merah. Jadi saya ngeloop dari A balik lagi ke A. Ini jalurnya. Nah ini lintasannya seperti ini. Jadi kalau begitu perhatikan sigma E-nya di situ untuk loop warna merah. Berarti lihat ketemu negatif dulu ya. Jadi min 6. Begitu ya. Terus kemudian untuk Q per C-nya perhatikan di sini. Nah, ini ketemu Q1 ya kan? Plus Q1 dibagi dengan 3. Biarkan satuannya mikrofarad ya. Terus kemudian ini lewat sini. Nah, itu muatan yang dilewati Q1 min Q2 saya bagi dengan 2. Nah, terus kemudian ke sini. Nah, udah balik lagi ke A. Jadi C yang dilewati cuma 3 mikrofarad sama 2 mikrofarad saja. Udah sama dengan 0. Seperti itu. Jadi kalau begitu ini bisa saya tulis min 6 plus Q1 per 3 plus Q1 per 2 min Q2 per 2 sama dengan 0. Jadi ini saya bisa tambahkan ini ya. Jadi min 6 plus ini saya kalikan 2 aja. 2 Q1 per 6 saya kalikan 3. Saya kalikan 3. 3 Q1 per 6 min Q2 per 2 sama dengan 0. Saya jumlahkan aja ini ya. Berarti 5 Q1 per 6 min Q2 per 2 sama dengan 0. Lalu ini saya kalikan 2. Semua ruas saya kalikan 2. Berarti min 12 kali 2 ini ya. 10 Q1 per 6 dikali 2. Seperti itu. Sekali lagi ini seluruhnya dikalikan 2. Kalau begitu saya dapatkan Q2 itu adalah 10 Q1 per 6 dikurangi 12. Atau Q2 ini bisa saya tulis, ini kan 10 per 6 berarti 5 Q1 per 3 min 12. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang pertama.
Sekarang perhatikan yang loop warna biru. Nah, loop warna biru, saya ngeloop dari A balik lagi ke A ya. Sekarang kita ikuti aja arah loop dari A balik lagi ke titik A. Seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat, ini kutub baterai negatif ketemu duluan. Jadi ditulis min 6 volt. Nah, terus kemudian melewati kapasitor yang mana loop ini? Oh, ini 9. Nah, ini aliran muatannya adalah Q-min Q1. Jadi kalau begitu ini ditambah dengan Q-min Q1, kita beri kurung ya, dibagi 9. Nah, terus kemudian yang ini adalah plus Q2 plus Q-min Q1 dibagi dengan 6. Nah, sudah tidak ada C-nya. Jadi ini kita tutup sama dengan 0. Jadi kalau begitu ini min 6 plus Q per 9 min Q1 per 9 plus Q2 per 6 plus Q per 6 min Q1 per 6 sama dengan 0. Nah, sekarang saya samakan penyebutnya. Ini min 6 kali 2 ya. 2Q per 18 sama dengan itu. Kalau ini berarti 2Q1 per 18. Yang ini adalah 3Q2 per 18. Kemudian yang ini 3Q per 18 min 3Q1 per 18. Nah, ini sama dengan 0. Nah, kita tinggal menjumlahkan yang sama-sama Q. Berarti ini min 6 plus 2Q ditambah dengan 3Q. Berarti 5Q per 18. Sekarang yang sesama Q1, nah ini berarti min 5Q1 per 18. Nah, ini ditambah dengan 3Q2 per 18 sama dengan 0. Nah, persamaan ini bisa kita ubah lagi ya. Kita ubah seperti ini. Jadi ini 5Q per 18 min 5Q1 per 18 plus 3 per 18, kita sederhanakan aja, 1 per 6 ya, 1 per 6 Q2. Nah, 6-nya saya pindah ke sini. Nah, inilah persamaan yang kedua. Sekarang saya substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi Q2-nya masuk ke sini. Jadi 5Q per 18 min 5Q1 per 18 plus 1/6. Q2-nya itu 5Q1 per 3 min 12 sama dengan 6. Jadi kalau begitu ini 5Q per 18 min 5Q1 per 18 plus, perhatikan di sini ya, ini 5 per 18 Q1 min, ini 12 bagi 6, berarti min 2 ya, sama dengan 6. Nah, sekarang perhatikan baik-baik di sini. Ternyata ini sama ya, 5Q1, 5Q1, 18. Jadi ini kita coret. Akhirnya yang saya dapatkan adalah 5Q per 18 itu sama dengan min 2 pindah ke kanan. Jadinya 8. Oleh sebab itu, Q-nya dapatnya adalah 144 dibagi 5. Satuannya mikrokulum. Karena tadi C-nya bersatuan mikrofarad. Kita tahu bahwa muatan sebesar 144 per 5 mikrokulum ini adalah muatan yang tersimpan dalam susunan sistem kapasitor ini. Jadi kalau begitu, kalau muatan total sudah ketemu, sebenarnya kapasitor dari A ke B itu bisa diringkas jadi kapasitor seperti ini, dihubungkan dengan baterai, baterainya 6 volt tadi ya. Nah, terus kemudian muatan yang tersimpan di kapasitas pengganti CAB itu adalah sebesar 144 per 5 mikrokulum. Nah, ini sebenarnya C total yang mau kita cari gitu. Baik, kalau kita mencari CAB atau C totalnya ya, tentu saja C total atau CAB itu adalah Q sistem ya, yang tersimpan di dalam sistem kapasitor dibagi dengan tegangannya, tegangan sumber atau tegangan totalnya. Jadi sebenarnya ini kan V tot. Nah, Q-nya itu sebenarnya adalah Q tot ya. Jadi kalau begitu,
Q totalnya 144 per 5 mikrokulum dibagi dengan 6. Jadi ini 144 per 30 mikrofarad. Ini boleh juga sih ditulis dibagi 6 ya, bagi 6, yang atas 24, yang bawah adalah 5 mikrofarad. Ini sama aja dengan 4,8 mikrofarad. Nah, inilah kapasitas total yang ditanyakan. Jadi kapasitas antara terminal titik A dan B itu adalah 4,8 mikrofarad. Nah, memang cara ini relatif sangat panjang. Sangat panjang. Oleh sebab itu, saya akan tunjukkan cara yang paling efektif mengerjakan soal ini. Nah, perhatikan baik-baik bahwa di sini sebenarnya susunan kapasitor ini tersusun secara jembatan Wheatstone. Walaupun di sini tidak ada ya seri paralelnya, tapi kalau kita lihat 3 kali 6 ya, perhatikan 3 kali 6 itu akan sama dengan 2 kali 9. Nah, ini ada prinsip dari jembatan Wheatstone. Jadi kalau ini susunan jembatan Wheatstone, maka automatically kapasitor yang tengah ini bisa dihapus. Seperti ini. Jadi rangkaiannya sederhana, seperti itu. Nah, kalau sudah bisa dihapus, karena perkalian silang kapasitasnya sama, berarti ini tinggal apa? Di seri. Nah, ini seri yang pertama, ini seri yang kedua. Nah, jadi kalau begitu kita masing-masing bisa cari kan. Seri yang pertama, CS1 itu 1/3 ditambah 1/2, berarti 6 ya. 2 plus 3, berarti CS1 adalah 6/5 mikrofarad. Nah, C seri yang kedua itu adalah 1/9 ditambah 1/6 ya. Jadi ini 18 bagi 9, 2 bagi 6, 3. Jadi ini C seri yang kedua adalah 18/5 mikrofarad. Nah, dengan demikian C total antara terminal A dan B itu adalah CS1 ditambah CS2 ya, tinggal dijumlahkan aja. Jadi 6/5 ditambah 18/5. Jadi ini 24/5 alias 4,8 mikrofarad. It's very easy problem.